Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dalam kehidupan manusia, kebanyakan mengalami suatu kegelisahan dalam hati. Sulit untuk mencari ketenangan. Nah, saat ini mari kita coba membuka kenapa itu terjadi. Karena manusia kadang-kadang kita tidak memahami tentang waktu kehidupan ini. Dalam kehidupan ini ada 3 waktu. Waktu yang telah berlalu, waktu yang sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, jika kita tidak memahami tentang waktu ini, maka kegelisahan dalam hati kita akan selalu muncul. Kegelisahan itu terjadi karena apa? Karena kita merasa sedih dan merasa takut. Kenapa kesedihan dan ketakutan itu terjadi? Karena kadang-kadang kita tidak paham masa lalu adalah masa yang tidak akan pernah kembali, bagaikan mimpi. Jadi ketika kita kembali mengenang masa lalu, yang terjadi masa lalu itu adalah suatu kesusahan, kepedihan, sakit hati, dan lain sebagainya yang membuat kita meratap dan merana. Nah, ketika masa lalu itu kita munculkan dalam pikiran kita sering termenung dengan masa lalu itu, maka kesedihan itu setiap saat akan muncul. Dan ketika kesedihan setiap saat akan muncul, pasti hati kita tidak akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan serta kebahagiaan. Maka dari itu, agar kesedihan itu tidak muncul, kita harus bisa melupakan masa lalu. Jadi masa lalu itu bagaikan mimpi yang tidak pernah akan kembali. Untuk apa kita pikirkan lagi? Hilangkan masa lalu. Apapun yang terjadi dalam masa lalu tak akan pernah kembali. Begitupun dengan hari esok. Hari esok adalah hari yang belum kita miliki, belum kita genggam. Kadang kebanyakan orang terlalu banyak memikirkan hari esok. Ketika menyekolahkan anak pun, dia terpikirkan untuk hari esok, untuk kebahagiaannya, untuk pekerjaannya. Jarang kita memikirkan untuk menyekolahkan anak karena untuk kecerdasannya, untuk kepintarannya, agar lebih paham pada Sang Penciptanya. Itu jarang terjadi. Kebanyakan orang menyekolahkan anak karena tujuan suatu pekerjaan, agar hari esok bisa lebih bahagia. Nah, hal-hal semacam ini yang membuat kita merasa takut dalam kehidupan. Nah, jika rasa takut dalam hal semacam ini kita simpan dalam memori hati kita, maka tidak akan pernah ada ketenangan di dalam hati dan jiwa kita. Kita harus selalu dibebani dengan rasa takut itu. Dan ketika rasa takut itu terus kita lakukan setiap hari, itu akan menjadikan hijab bagi hati kita terhadap Allah. Dan ketika hati kita sudah terhijab terhadap Allah, maka lama-kelamaan kita akan tidak akan mengenal lagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita takutkan hanya kehidupan dunia. Jadi sebaiknya kita tidak perlu memikirkan masa yang akan datang, hari esok yang berlebihan. Cukup kita menikmati, mensyukuri hari ini yang terjadi, saat ini yang kita lakukan, yang kita sedang alami. Makan apapun saat ini kita nikmati, pekerjaan apapun saat ini kita lakukan dengan baik, kita selesaikan dengan baik. Waktunya sholat kita sholat, waktunya makan kita makan, waktunya tidur kita tidur, waktunya kita nyantai kita nyantai. Lakukan semuanya dengan baik, karena Allah Subhanahu wa taala
Ketika kita telah menyelesaikan semua tugas kehidupan saat ini dan kita menikmati dan mensyukurinya, itu sudah cukup untuk kita mempersiapkan hari esok lebih baik. Karena Allah Maha tahu apa yang kita lakukan dan kita rasakan di dalam hati. Dan penyesalan-penyesalan masa lalu pun adalah merupakan suatu pertanda kufur akan nikmat Allah. Karena masa lalu telah berlalu dan Allah sudah memperbaiki kita saat ini. Ketika menyesali dan kita selalu sedih dengan masa lalu, berarti kita tidak menerima kenikmatan saat ini yang kita alami dari Allah. Berarti itu sama dengan kufur nikmat. Kita sama dengan tidak mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan saat ini. Ketika kita memikirkan masa yang akan datang hari esok yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, itu pun kita pertanda bahwa diri kita tidak percaya bahwa Allah akan memberikan rizkinya sesuai dengan ketentuan Allah yang telah ditentukan sebelum kita lahir ke dunia ini. Jadi untuk apa itu semua kita pikirkan? Kehidupan ini untuk dinikmati dan disyukuri apa yang ada. Pekerjaan yang kita dapatkan hari ini kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Rezeki yang kita dapatkan hari ini kita nikmati dan kita syukuri. Itu sudah cukup untuk membuat kita di hari esok lebih baik. Jadi mudah-mudahan apa yang saya katakan saat ini bermanfaat bagi kita semua. Dan mari kita belajar untuk melupakan masa lalu dan kita tidak terlalu memikirkan masa esok. Ayo kita nikmati hari ini yang Allah berikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur nikmat. Kita sekolahkan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang bisa mengerti dan memahami kebesaran Allah dan bisa memahami terhadap Tuhannya. Jadi dengan semacam itu kita akan mendapatkan ketenangan hati dan kenyamanan dalam hati kita, dan pikiran kita tidak terbebani dengan macam-macam. Dan insya Allah ketika kenyamanan dalam hati kita telah kita rasakan, kebahagiaan kita rasakan, semua organ tubuh kita akan mengalami suatu kebahagiaan. Karena sakit tidak akan pernah datang disebabkan karena otak kita tidak terbebani macam-macam. Nah, itulah yang akan kita raih. Karena apa? Karena itu adalah petanda kita bersyukur pada Allah. Ketika kita bersyukur pada Allah, maka Allah akan lipat gandakan kenikmatan itu pada diri kita. Itulah yang dinamakan balasan Allah. La in syakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi itu aplikasinya tentang kenikmatan. Jadi kalau kita menakuti hari esok, itu pun kita pertanda kita tidak percaya pada Allah. Dan kita kalau selalu sedih dengan masa lalu, itu pun pertanda kita tidak bersyukur pada Allah. Ayolah kita dari sekarang, kita semangat hidup, kita nikmati kehidupan yang ada di saat hari ini, di waktu ini. Kita syukuri pekerjaan apapun yang kita lakukan saat ini, kita syukuri, kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah hari esok akan selalu lebih baik dari hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.